Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa berdoa bersama secara online. Tuhan sungguh baik. Di tengah segala situasi yang ada, Tuhan masih memberikan kita kerinduan dan juga kesempatan untuk dapat berdoa bersama-sama. Sungguh Dia Allah yang besar, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Namun Dia juga Allah yang begitu dekat dengan kita, yang peduli akan setiap pergumulan kita. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada-Nya. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk rahmat dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Untuk kami mau berdoa bersama-sama, menaikkan pujian kami kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pemazmur di dalam Mazmur 150 ayat 1 dan 2 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari bersama-sama kita menyampaikan kekaguman kita kepada Dia. Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kita semua sekalian. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu selami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam situasi seperti ini kami masih dapat memiliki kesempatan untuk melakukan persekutuan doa malam. Dan hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan terangilah hati dan pikiran kami. Roh Kudus buatlah kami dapat memahami firman-Mu. Dan buatlah kami dapat taat melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, sebelum naik ke surga masih ada 40 hari Tuhan Yesus bersama di tengah dunia. Dan di dalam 40 hari itu Alkitab mencatat ada sekitar 11 kali Tuhan Yesus menjumpai para muridnya. Nah, salah satunya adalah yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari saudara sekalian kita membacanya, akan saya bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid di rumah ketika mereka berkumpul, firman Tuhan mengatakan bahwa para murid sedang berkumpul dan bukan hanya sekedar berkumpul, mereka melakukan tindakan mengunci diri. Dikatakan mereka tinggal dalam ruangan dan pintu-pintunya dikunci, mereka stay at home seperti saudara dan saya. Bahkan kalaupun tidak ada lockdown di kota hari itu, mereka melakukan lockdown, artinya mengunci diri sendiri di rumah. Kenapa? Mereka sedang ketakutan, mereka takut terhadap orang Yahudi, mereka takut dicari, dikejar oleh orang Yahudi, karena mereka adalah pengikut Kristus. Saudara sekalian, di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus kemudian menampakkan dirinya, hadir di tengah-tengah para muridnya. Yang menarik adalah Tuhan Yesus kemudian dikatakan menyapa mereka. Kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, hari Minggu kemarin kita belajar satu sapaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit, yaitu kairete, yang artinya adalah bersukacitalah atas anugerah Tuhan. Tapi di dalam kesempatan ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyapa dengan sapaan lain, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam bahasa Yunaninya adalah menggunakan kata eirene. Eirene, saudara sekalian, itu artinya adalah keadaan damai di sebuah negara, tidak ada perang. Nah, itulah eirene. Eirene juga artinya hidup harmoni dengan orang, itulah eirene, saudara sekalian. Saudara, eirene itu sekalian juga artinya adalah damai dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab berbahasa Yunani dituliskan eirene. Di dalam bahasa aslinya harusnya menggunakan kata Ibrani yaitu shalom, kata yang sering kita dengar dan pakai. Nah, menarik saudara tentang kata eirene ini. Tadi saya katakan bahwa kata eirene itu adalah salah satunya artinya satu keadaan negara yang damai. Tidak ada peperangan. Saudara, itulah kebanggaan orang Romawi hari itu. Di dalam sejarah dikenal satu kata yaitu Pax Romana. Pax Romana adalah bahasa Latin. Pax itu artinya kedamaian, Romana itu adalah negara Romawi. Pax Romana itu adalah negara Romawi yang damai, nggak ada perang. Kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 180 Masehi. Sepanjang 200 tahun, pemerintah Romawi
berhasil menaklukkan banyak daerah, dan luar biasa, daerah-daerah itu damai keadaannya. Tapi saudara, sebetulnya damainya kenapa? Karena setiap kali ada pemberontakan, pemerintah Romawi mengirimkan pasukannya. Damainya itu terjadi karena tindakan diktator pedang Romawi untuk menjaga kedamaian itu terjadi. Saudara, itu yang membuat mereka bangga, Pax Romana. Tetapi kedamaian yang Tuhan berikan bukan kedamaian yang seperti itu, saudara. Ketika bicara tentang Eirene di dalam ayat ini atau dalam bahasa asalnya yaitu shalom. Shalom itu bukan terjadi karena Tuhan menyatakan pedangnya membuat manusia jadi ketakutan. Tapi shalom itu dikaitkan dengan manusia mengalami hidup damai bersama dengan Tuhan. Shalom itu sendiri terjadi bukan sekedar konsep, tapi shalom itu terjadi karena Allah yang maha hadir itu, dia juga adalah Raja Shalom, Raja yang damai, Raja damai. Dan dia hadir. Jadi shalom itu terjadi karena kehadiran Allah yang maha hadir dan Allah yang memberikan damai itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita pelajari ayat yang tadi, kejadian tadi menjadi menarik. Karena ketika dikatakan semua pintu terkunci, orang tidak bisa masuk, Tuhan Yesus bisa hadir. Kenapa Tuhan Yesus bisa hadir? Apakah Tuhan Yesus hadir karena Tuhan Yesus dalam rupa roh? Tidak, saudara sekalian. Kalau saudara membaca dalam Lukas 24 ayat 39, atas peristiwa yang sama, Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus kemudian meminta kepada para muridnya, silakan dibuktikan, rabah tubuhku. Kalau hantu tidak ada daging dan tulangnya. Tapi Tuhan Yesus bukan roh, bukan jadi-jadian. Para murid memegang, bisa merasakan tubuh Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu. Kemudian di dalam ayat 41 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, apakah kamu punya makanan? Kalau ada bawa ke sini. Dan para murid kemudian di dalam ayat 42 datang membawakan ikan goreng saudara kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah di dalam ayat 43 Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bukan roh. Dia adalah Tuhan yang datang dengan fisik sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia kemudian memakan ikan itu. Saudara sekalian, apa maksudnya? Saudara, peristiwa ini ingin menegaskan satu hal, yaitu bahwa Tuhan itu maha hadir dan di dalam situasi teror yang sedang dihadapi para murid, kemahahadirannya menembus segala teror dan kemahahadirannya itu memberikan shalom itu. Maka shalom itu identik dengan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Sang Raja Damai itu. Saudara, beritanya bagi kita pada malam hari ini adalah Tuhan ingin mengingatkan kita untuk tenanglah di tengah situasi apapun. Karena Tuhan yang maha hadir itu, dia hadir dan memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Mungkin saudara masih merasa khawatir, merasa tidak nyaman dengan adanya wabah virus ini. Saudara mungkin tidak nyaman, tidak tenang karena usaha pekerjaan saudara terganggu. Saudara mungkin mendengar banyak isu tentang khawatir keamanan terganggu di situasi seperti ini. Tapi Tuhan ingin mengatakan, tenanglah. Bukan karena sekedar membuat pikiranmu tenang, tapi tenanglah. Karena Tuhan yang adalah Raja Damai itu betul-betul hadir mendampingi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Amin. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 19 yang tadi kita baca, ternyata kata damai sejahtera bagi kamu itu tidak hanya satu kali Tuhan Yesus ucapkan. Tuhan ucapkan dua kali. Nah, kali kedua adalah di dalam ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Namun dilanjutkan dengan kalimat begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara,
apa maksudnya? Saudara, ayat ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera yang powerful. Kalau ketakutan bisa membuat kita terkurung, terbelenggu, tidak bisa melakukan apa-apa, maka damai sejahtera yang dari dunia paling cuma sekedar menjadi sebuah pelarian saja. Membuat diri kita seolah-olah tenang. Tapi pada dasarnya, ketenangan yang dibuat-buat itu membuat kita tidak mampu melakukan sesuatu. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu memberdayakan kita. Di dalam ketakutan kita bisa melakukan sesuatu. Di dalam situasi terlockdown, di dalam rumah itu, para murid diberi tugas untuk do something. Di dalam situasi hari ini yang sudah alami, tidak bisa kemana-mana, saudara bisa melakukan sesuatu. Saya suka apa yang dikatakan oleh William Barclay ketika bicara tentang damai sejahtera ini. Dia berkata begini, kedamaian yang diberikan oleh dunia ini ialah kedamaian yang bersifat melarikan diri. Lari ke narkoba, lari, tidak mau memikirkan lagi masalah, tapi pada dasarnya masalahnya tetap ada di situ. Dia tidak bisa berbuat sesuatu. Kedamaian yang dari dunia ini sekedar menghindari kesulitan atau menolak untuk menghadapi masalah-masalah. Tapi damai sejahtera atau shalom yang Yesus berikan itu bersifat menaklukkan. Maksudnya apa? Punya kuasa untuk keluar, untuk mengatasi tekanan dari ketakutan itu, bahkan untuk melakukan sesuatu. Saudara, hari itu mengantar kita kepada poin kedua dan yang terakhir ini. Tuhan ingin menyampaikan, mengajak kepada kita pada malam hari ini. Tenanglah dan hadapilah teror dengan tetap menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan ketakutan itu membuat Anda terkunci. Damai sejahtera itu memampukan kita untuk keluar. Bukan artinya saudara pergi keluar dari rumah, bukan itu. Keluar itu artinya keluar dari ketakutan untuk melakukan sesuatu, yaitu menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini yang sudah alami, walaupun tetap di rumah, kita masih dapat menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil dari rumah kita. Saudara, mungkin karena kesibukan saudara selama ini, Anda lupa memberitakan Injil Tuhan kepada anggota keluarga, kepada orang yang ada di rumah Anda. Mari, di dalam rumah Anda, mulai hari ini saudara bisa memberitakan Injil keselamatan itu. Saudara, di dalam rumah dan melalui rumah, dari rumah saudara masih tetap dapat juga memberitakan Injil. Saudara dapat membuat pesan-pesan tentang Injil Tuhan yang menyelamatkan itu, lalu Anda kirimkan melalui sosial media, melalui WhatsApp, Instagram. Saudara punya waktu banyak. Saudara, yang kedua, kita masih dapat melakukan sesuatu di tengah-tengah segala teror yang ada atau kekhawatiran yang ada tentang virus ini. Di rumah Anda, saudara masih tetap dapat membagikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Caranya apa? Ayo kita bagikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, yang memberikan penghiburan daripada mengirim hoax. Saudara, kadang kita bingung terima berita, ini hoax atau bukan, hoax atau bukan, hoax atau bukan. Akhirnya kita putuskan terusin aja. Maka saudara ikut membingungkan, menyebarkan kebingungan kepada orang lain. Saya mengajak saudara sekalian membagikan damai sejahtera itu. Daripada meneruskan hoax, ayo saudara, kita teruskan, kita cari ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, bagikan itu kepada sesama kita. Amin. Saudara, atau kadang-kadang saudara juga membagikan data, fakta tentang betapa mengerikannya penyebaran virus ini. Yang saudara sampaikan mungkin bukan hoax. Tapi saudara ingat, hari ini banyak orang yang sudah mulai bingung, takut mendengar berita tentang wabah ini. Banyak orang yang WA ke saya, aduh Musa tolong diingatkan teman-teman, tolong diingatkan jemaat supaya tidak saling berbagi berita tentang virus. Semakin baca semakin ngeri. Saudara, kalau apa yang saudara bagikan ternyata memberikan kengerian kepada orang lain, buat apa? Hari ini saya mengajak saudara daripada membagikan hal itu, ayo mulai malam hari ini cari ayat apa yang baik,
yang bisa menguatkan iman orang lain, yang bisa membangkitkan sukacita dan semangat orang lain. Lalu besok pagi, selesai saat teduh pagi, kirim di media sosial Anda, entah WA, entah Instagram. Itulah cara membagikan damai sejahtera, menjadi berkat di tengah-tengah situasi. Yang terakhir, saudara sekalian, kita tetap dapat membagikan damai sejahtera dari rumah kita. Dalam bentuk apa? Bagikan bantuan, entah itu makanan, sembako, vitamin, masker, kepada masyarakat sekitar. Bagaimana caranya? Saudara dapat melakukannya dengan mendukung pelayanan GKI Kebayoran Baru. Kita melakukan itu, membagikan sembako, vitamin, obat-obatan, masker, alat pelindung diri. Saudara dapat mengirimkan persembahan kepada akun gereja, maka gereja akan mengolah untuk itu. Atau saudara sekalian, Anda dapat lakukan sendiri dengan membagikan berkat itu kepada orang di sekitar rumah Anda. GKI Kebayoran Baru punya cara kreatif, kemarin ada usulan dari teman dan saya pikir itu cara kreatif. Jadi caranya kemarin ditunjukkan kepada saya, yaitu gereja memesan makanan GoFood kepada petugas pengojek, ya Gojek, saudara. Lalu ketika sudah pesan makanan, abang Gojeknya sudah membeli makanan, sebelum dihantar ke gereja, maka kemudian kita memberitahu, Bang, cukup, tidak usah diantar ke kami. Makanan itu buat abang aja, ini ada berkat dari Tuhan. Kalau perlu dimakan sekarang, atau kalau enggak dibawa pulang buat keluarga abang. Saudara, lalu kemudian abang Gojeknya disuruh foto, mereka terharu menunjukkan betapa syukurnya mendapatkan makanan dari gereja dengan cara yang kreatif seperti itu. Saudara, Anda dapat lakukan itu di rumah. Anda pesan Gojek, GoFood, lalu kemudian sebelum tukang Gojeknya mengantar ke tempat kita, langsung katakan, Pak Gojek, Bang, silakan, ambil saja makanan itu. Itu adalah berkat dari Tuhan buat Anda. Saudara, Anda telah melakukan. Keluar dari ketakutan dengan kuasa damai sejahtera menjadi berkat buat orang lain. Dan Anda juga dapat mulai malam ini terus mendoakan orang di sekitar, mendoakan masyarakat dunia yang hari ini sedang ketakutan menghadapi wabah COVID-19 ini. Maka doa syafaat Anda pun adalah bagian dari damai sejahtera yang dibagikan bagi orang di sekitar Anda. Maka jangan takut, jangan terjebak kepada situasi teror ini. Bangkitlah dengan damai sejahtera Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dan menjadi penyalur berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami sekali lagi diteguhkan iman kami oleh firman-Mu dan didorong ya Tuhan untuk tidak terkunci menjadi lumpuh karena teror, karena situasi COVID-19 ini. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berani menghadapi situasi ini, bukan menjadi ceroboh dengan melakukan tindakan yang bodoh, yang sembarangan, tetapi menjadi berani dan kemudian menjadi penyalur berkat Tuhan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu di tengah situasi ini. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menenangkan kami dan menyertai kami, memampukan kami melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan telah disampaikan dan berikutnya kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Lause Yulia Setia. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Petrus, kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Setiap kita yang telah merasakan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan, kiranya boleh kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengundang kita untuk menaikkan sebuah pujian yang mengingatkan betapa besarnya kasih Allah kepada setiap kita. Kita yang dahulunya hilang, tapi kita telah ditemukan oleh Tuhan. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya.
bahwa Dialah Tuhan perisai kita, pelindung hidup kita. Saudara-saudara, mari saat ini kita mengambil waktu berdoa pribadi. Mari kita bersyukur untuk kasih anugerahnya bagi kita semuanya. Kita yang dulunya sesat, kita dulunya terhilang dan harusnya binasa, mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Setelah itu saudara-saudara bisa menaikkan doa pergumulan saudara-saudara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, berhubungan dengan penyebaran virus corona, mulai Jumat tanggal 10 April yang lalu, Kota Jakarta mulai memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama untuk pelaksanaan PSBB boleh berjalan dengan baik, agar dapat mencapai tujuannya untuk memutus penularan virus corona ini. Kita berdoa untuk pemerintah, untuk dapat tegas dan bijaksana dalam melaksanakannya, dan juga serta seluruh warga Jakarta dapat bekerja sama untuk patuh melakukannya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, terkhusus untuk pelaksanaan PSBB di kota Jakarta. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada pemerintah, khususnya DKI Jakarta ini, untuk melaksanakannya dengan penuh hikmat bijaksana, dengan ketegasan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin ya Tuhan, pemerintahan yang ada. Dan juga berkati ya Tuhan setiap warga Jakarta, khususnya untuk boleh mentaati, bekerja sama dengan baik, sehingga penularan virus corona ini boleh dapat di-stop ya Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk pelaksanaan PSBB ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita tidak lupa untuk terus berdoa untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah, agar dapat menanggulangi penyebaran wabah yang ini. Kita berdoa agar Tuhan terus berikan hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa juga. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat daripada Tuhan dan ketegasan. Bagaimana menanggulangi wabah yang ada sekarang ini Tuhan. Di dalam Indonesia dan juga seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya mohon hikmat, mohon belas kasihan Tuhan untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya mari kita berdoa untuk perekonomian di Indonesia khususnya. Khususnya di kota Jakarta dengan penerapan PSBB ini, kita tahu pasti banyak sekali yang mendapatkan dampak secara ekonomi. Banyak usaha yang harus tutup dan penghasilan harus berkurang, bahkan juga mungkin hilang. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, terkhususnya ya Tuhan, untuk perekonomian di Indonesia dan terlebih lagi di Jakarta. Dengan penerapan PSBB ini ya Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang kehilangan pendapatan, pekerjaan ya Tuhan, berkurangnya penghasilan. Dan kami mulai bingung dan mulai khawatir. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan ya Tuhan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Juga perekonomian secara umum ya Tuhan, biarlah ini boleh kembali membaik Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, inovasi juga, supaya dapat melakukan hal-hal yang lain di tengah-tengah situasi ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mohon ya Tuhan, berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya yang terakhir saudara-saudara, kita mau berdoa bersama untuk kesehatan kita semuanya. Kesehatan fisik dan juga kesehatan rohani kita semuanya. Jika saudara-saudara teringat, akan mungkin ada saudara-saudara jemaat Tuhan yang sedang sakit, atau mungkin saudara-saudara sekalian ada yang sedang sakit. Mari saat ini kita berdoa, membawa pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Memohon Tuhan boleh memberikan belas kasihan-Nya, kesembuhan kepada kita semuanya. Doakan juga agar dalam situasi ini, iman kita justru boleh bertumbuh dalam Tuhan. Kita boleh mendapatkan kekuatan hanya dalam Tuhan saja. Mempercayai bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala situasi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa. Terkhusus mungkin untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh memberikan kemurahan-Mu, belas kasihan Tuhan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan, sehingga kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terkhusus mungkin untuk saudara-saudara sekalian dalam usia yang lanjut ya Tuhan, dalam kondisi-kondisi tertentu ya Tuhan, kami mohon Engkau bermurah hati Tuhan, memberikan pemulihan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan untuk kesehatan rohani kami, mungkin di antara kami ada yang cemas, khawatir ya Tuhan akan situasi yang ada. Tuhan, kiranya dalam situasi ini kami boleh terus menaruh harap kami kepada Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bawa semua seru doa kami ke dalam tangan Tuhan, mengetahui bahwa Engkau Allah kami yang peduli akan setiap pergumulan kami, setiap masalah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah situasi ini kami boleh terus mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami dalam hari-hari kami yang ke depan. Biarlah Tuhan boleh memegang tangan kami dengan kuat. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, persekutuan doa malam hari ini telah selesai. Biarlah saudara-saudara sekalian boleh beristirahat dan boleh tetap sehat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.